Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih dimanapun berada, saya menyampaikan sebuah renungan singkat pada saat ini yang bertemakan rahasia bebas dari kutuk. Ini didasarkan dari surat Amsal 26 ayat 2 yang berbunyi demikian: seperti burung pipit mengirap dan burung layang-layang terbang, demikianlah kutuk tanpa alasan tidak akan kena. Di sini disebutkan burung pipit mengirap. Jadi kalau burung pipit itu mengirap, dia sambil turun naik dan dia mengepakkan sayapnya, sehingga bila mana ia ditembakkan dengan katapel atau jenis senjata lainnya, itu meleset, tidak akan mengena. Juga diumpamakan seperti burung layang-layang yang terbang. Burung layang-layang itu terjun dan naik sambil membelok, sehingga kalau ada peluru yang ditembakkan kepadanya atau semacam katapel yang menggunakan batu, itu meleset, tidak akan mengena. Demikianlah orang yang dikutuk jika tanpa alasan tidak akan kena. Ada 3 alasan penting yang menjadi rahasia bebas dari kutukan. Yang pertama, bila mana kita melakukan kebenaran sesuai dengan firman Tuhan. Sebagaimana halnya di dalam kitab Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-5 dan sampai ayat yang ke-8. Demikianlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan: terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Ayat 7 dan 8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Jadi di sini disebutkan ada 2 kelompok manusia, yaitu kelompok yang diberkati Tuhan, yaitu mereka yang mengandalkan Tuhan dan hatinya yang dekat kepada Tuhan. Tetapi sebaliknya, orang yang mengandalkan dirinya sendiri, menaruh harapannya pada manusia dan kekuatannya sendiri, mereka akan menjadi orang yang terkutuk. Jadi, bila mana kita melakukan kebenaran sesuai dengan firman Tuhan, maka kita bebas dari kutukan. Justru sebaliknya, kita menjadi orang-orang bahagia yang diberkati. Tetapi ada juga pertanyaan penting: siapakah di antara kita yang mampu melakukan firman Allah dengan sempurna tanpa cacat celah? Saudaraku, dalam ketidaksempurnaan manusia, ia masih bisa melakukan pelanggaran sekalipun dosa yang tidak disengaja. Tetapi alasan yang kedua, kenapa kita tidak kena kutuk atau bebas dari kutuk, karena Kristus telah menebus kita dari kutuk. Jelas firman Tuhan di dalam kitab Galatia pasal yang ketiga ayat yang ke-13. Demikianlah firman Tuhan: Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat, dan dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis,
terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Jadi, siapa yang tidak sanggup melakukan semua aturan hukum Taurat, sebenarnya ia berada di bawah kutuk. Dan memang tidak ada di antara manusia yang bisa melakukannya dengan sempurna tanpa cacat celah. Itu artinya bertolak dari aturan hukum Taurat, manusia berada juga di bawah hukum Taurat. Tetapi Kristus telah datang sebagai penebus dosa. Dan barang siapa yang tergantung di atas salib itu, dialah orang yang terkutuk. Yesus rela memberi dirinya untuk menggantikan kita menanggung segala kutukan akibat dosa, sehingga kita yang telah berada di dalam Kristus Yesus, kita telah dibebaskan dari segala kutuk itu, sebab kutuk itu telah ditanggung oleh Yesus di dalam penderitaannya di atas kayu salib. Ia mati ganti saya, ganti saudara-saudara. Dan itulah rahasia kedua, mengapa kita yang ada di dalam Kristus memiliki keyakinan yang pasti bahwa kita bebas dari kutuk. Alasan yang ketiga, sebab adanya pernyataan-pernyataan, adanya janji, adanya sumpah yang telah dilakukan oleh seseorang atau kelompok tertentu, namun tidak didasarkan pada hukum Tuhan, berdasarkan kebenaran sesuai dengan firman-Nya. Saudaraku, saya memberikan sebuah kesaksian seseorang yang sudah mengikuti perguruan silat, tetapi perguruan yang mereka ikutin selama beberapa waktu tidak sekedar sebagai seni bela diri, tetapi mereka juga belajar di situ tentang ilmu-ilmu gaib, ilmu-ilmu yang bersifat magis, dan bahkan termasuk kuasa-kuasa kegelapan. Tetapi tiba saatnya ia mendengar tentang Yesus Kristus dan ia mengambil keputusan untuk menerima Yesus Kristus yang telah menebus manusia dari kutuk akibat dosa. Tetapi hatinya tidak tenang, rasa tertuduh bersalah dan akan berada di bawah kutuk masih membayang-bayangi hidupnya. Dan ketika kami berbincang-bincang dalam suasana kekeluargaan, bicara dari hati ke hati, ia memberitahukan bahwa tatkala ia bergabung dalam persekutuan silat itu, ada ritual khusus, sehingga ada ayam putih yang dipotong dan menggunakan darah itu sebagai sarana tatkala mereka mengungkapkan janji sumpah setia bahwa mereka tidak akan meninggalkan komunitas persilatan ini. Dan saya katakan kepadanya, apa yang dilakukan di sana bukan hanya sekedar seni bela diri yang kita kenal dalam budaya kita sebagai silat tradisional, tetapi di dalamnya dipelajari hal-hal yang bersifat magis, hal-hal yang menaruh harapan pada kekuatan-kekuatan gaib yang jelas bukan dari Tuhan, dan itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Sebab Tuhan sendiri sudah menyatakan dengan tegas, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Sehingga kalau saudara sudah menyadari kesalahan itu dan percaya bahwa di dalam Yesus Kristus saudara mendapatkan pengampunan, maka bukan hanya pengampunan saja, tetapi saudara juga mendapat jaminan pembebasan dari segala kemungkinan kutuk akibat keterlibatan saudara dari persekutuan demikian. Saya katakan kepadanya, dengan pengorbanan Kristus, saudara dibebaskan dari segala kutuk.
Sebab Yesus sudah pernah berkata, ia berkata kepada orang-orang yang mengkhianati dia, melakukan kejahatan kepadanya, dan ia berdoa, ampunilah mereka ya Bapa, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi saudara ini tanpa pengenalan akan kebenaran, saudara sempat terlibat dalam kegiatan-kegiatan budaya seperti itu, yang bukan hanya budaya dalam pengertian netral, tetapi di dalamnya berisikan ilmu-ilmu yang berasal dari dunia ini, dari dunia gaib, dan itu bukan berasal dari Tuhan. Maka apa yang saudara lakukan di masa lalu tanpa pengetahuan akan kebenaran firman Allah, saudara mendapat pengampunan dari Tuhan. Saudaraku yang kekasih, ketika kami sudah berbicara dengan hal ini, dan akhirnya ia tersenyum dan berkata, terima kasih Bapak Pendeta, sekarang saya tidak perlu takut lagi atas kutukan yang terjadi terkait dengan pernyataan saya, janji saya, sumpah saya di masa yang lalu. Saya percaya di dalam Kristus aku bebas dari segala kutuk. Saudaraku yang terkasih, kalau kita telah memahami rahasia bebas dari kutuk ini, maka kita bebas dari rasa bersalah. Kita menjalani kehidupan ini dengan sukacita, dengan kegembiraan, karena Tuhan telah menyediakan bagi kita segala yang terbaik, berkat-berkat dalam hidup yang sekarang ini, dan juga berkat dalam hidup yang akan datang. Selamat menikmati kemerdekaan bebas dari kutukan. Tuhan memberkati.